Berlatar di dunia kejahatan dan narkobi, cerita diawali dengan 4 pemuda yang melakukan perampokan di sebuah toko, di mana si penjaga toko diminta untuk menyerahkan uang yang ada di dalam laci sembari diacungi sebilah pisau. Namun melihat jumlah uang sedikit, si penjaga disuruh untuk membuka brankas yang ada di belakangnya, tepat ketika muncul satu wanita nan hendak membayar belanjaannya sehingga... 전 계산 좀 해주시겠어요? Kisah akan berfokus dengan satu wanita tangguh bernama Asih yang terbangun akibat sahabatnya menelpon untuk menemuinya di rumah karena sudah lama tak berjumpa, berharap Asih datang membawa sebotol minuman. 옥주야. 시간은 괜찮은데. Saat di tengah jalan, Asih tak lupa mampir di sebuah minimarket untuk membeli beberapa botol minuman. Entah apa latar belakang kedua sahabat ini, yang jelas Asih mengaku kepada si kasir toko bahwasanya kini ia bekerja sebagai serabutan dan sudah lama tak mampir di minimarket tersebut. 자주 좀 와. Setibanya di apartemen milik sahabatnya, Asih mencoba memanggil si sahabat, namun karena tidak ada jawaban, ia langsung membuka pintu dan tidak menemukan keberadaan si sahabat baik di ruang tamu maupun di dalam kamar, dan hanya menemukan sebuah kado tepat di atas kasur dengan berisikan sepasang sepatu balet serta satu origami kapal berisi pesan dari sahabatnya yang berbunyi, "Tolong balaskan dendamku, kurasa kau akan mampu melakukannya. Aku sangat bergembira minum bersamamu." Asih yang melihat pesan tersebut segera menghubungi si sahabat dan menemukan teleponnya berada di kamar mandi serta si sahabat yang sudah tak bernyawa akibat bunuh diri. Dan mari kita flashback terlebih dahulu tentang kedua sahabat ini, di mana suatu hari Asih pergi ke toko kue tempat si sahabat bekerja yang bernama Min Hee. Di situ Asih sengaja membeli sebuah kue ulang tahun bukan untuk keluarga, sanak famili maupun pacar, melainkan untuk Asih sendiri yang sedang berulang tahun, di mana ternyata mereka sudah saling kenal sejak sekolah menengah pertama, tetapi karena profesi yang berbeda, mereka berdua berpisah dengan jangka waktu tertentu dan bertemu kembali tepat di hari ulang tahun Asih, sehingga mereka berdua memutuskan untuk merayakannya di sebuah kafe di sana. 나 너무 신기해. 아니 어떻게 생일날 딱 만나지? 그러게. Saat itulah Min Hee yang memiliki muka ceria menanyakan pekerjaan Asih, yang ternyata bekerja sebagai pengawal atau bisa dibilang sebagai pembunuh bayaran bagi tamu-tamu VIP seperti para petinggi negara, konglomerat, pengusaha, pejabat yang ketika perusahaan dalam negeri berkunjung ke luar negeri. Sementara Min Hee sendiri merupakan seorang balerina atau penari balet dan bekerja paruh waktu sebagai penjaga toko kue. 이 케이크 왜 골랐어? 사랑하는 옥주에. Hari demi hari mereka lalui bersama membuat hubungan kedua ini semakin dekat dan menjadi sahabat. Terlihat ketika mereka menjalani kegembiraan bersama, pergi bermain ke pantai, taman dan berfoto bersama. Sampai-sampai di situ Asih sempat berkata bahwa dirinya bisa saja mati ketika menjalani pekerjaannya, merasa tidak hidup, merasa mati secara perlahan, merasa hidup sangatlah melelahkan. Tetapi setelah bertemu dengan Min Hee, Asih sadar jika hidup ini bisa dinikmati jikalau kita mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan dan apa yang telah kita lalui. 있는 거구나. 처음으로 느꼈어. 죽긴 왜 죽어?
Tepat di suatu hari, Min-hee memberi hadiah ulang tahun kepada Asi berupa sepasang sepatu karena Min-hee akan disibukkan oleh latihan dan juga berjanji untuk lebih giat belajar balet agar bisa menjadi penari balet profesional. 미리 선물 주는 거야? 제대로 발레 좀 배워보려고. Kembali ke masa sekarang, bermodal satu nama yaitu Chef Choi, Asi pergi pulang untuk mencari tahu nama tersebut yang diketahui sebuah akun nan menjual makanan online berupa sushi. Di situ Asi mencoba untuk memesan satu kotak sushi melalui pesan obrolan, tetapi entah kenapa si pengguna akun tersebut segera menutup obrolan ketika Asi mengatakan untuk tidak pakai kecap asin. Sesaat setelah itu, Asi dihubungi oleh nomor tak dikenal yang setelah diangkat, ternyata itu adalah Choi, si pengguna akun tersebut, untuk mengatakan bahwa dirinya akan buka toko yang berlokasi di sebuah jembatan pada jam 2 dan juga Choi mengancam Asi yang akan memastikan Asi berakhir tanpa satu teman dan keluarga, sehingga Asi yang memiliki wajah dingin dan tanpa bicara sepatah kata pun langsung bergerak saat itu juga. Berlokasi di jembatan yang sudah ditentukan, terlihat seseorang turun dari mobil yang ternyata itu adalah Choi dengan dipantau Asi di seberang jalan tanpa disadari langsung oleh Choi, di mana Choi bertransaksi dengan dua orang pembeli sushi. Entah sushi macam apa itu sampai-sampai harus melakukan pembelian lewat online serta di tempat sepi yang setelah dibuka oleh salah satu pembeli, ternyata di dalamnya terdapat barang berupa narkobi dan sushi hanyalah sebuah kamuflase. Alih-alih ingin mengangkat telepon si Choi, Asi justru mengikuti dia menggunakan motor kesayangan dan berakhir di rumah Choi tepat di pinggir hutan. Singkat waktu, entah di mana Asi semalam, dia sengaja menantikan kepergian Choi dengan menunggu di pinggir jalan, yang setelah Asi melihat Choi pergi entah kemana, Asi langsung memasuki rumah Choi dengan keahliannya membuka pintu. Ia pun segera memasang alat penyadap di beberapa titik dan tak sengaja melihat sebuah lemari yang sangat mencurigakan, sehingga Asi memutuskan untuk membuka lemari tersebut. Dan betapa terkejutnya Asi melihat lemari dengan berisikan alat-alat pemuas nafsu syahwat yang tidak normal dan beberapa flash disk nan sudah diberikan nama, yang membuat Asi tertuju pada satu flash disk bertuliskan nama Balerina. Setelah Asi membuka apa isi flash disk tersebut, alangkah sedihnya Asi melihat sahabat satu-satunya diperlakukan tidak manusiawi, dipaksa untuk berhubungan sambil direkam, dan diketahuilah sebab akibat dari kematian Min-hee adalah dari Choi sendiri, yang membuat Min-hee mengalami rasa trauma, dihantui bayang-bayangan si Choi, dan merasa hidup Min-hee sudah tidak ada artinya lagi, sehingga Min-hee memutuskan mengakhiri hidupnya, yang membuat Asi ambek-ambekan sendiri tepat di pinggir danau. Setelah mengetahui aksi bejatnya tersebut, Asi menunggu pergerakan Choi melalui alat penyadap yang sudah dipasang sebelumnya, yang tak berapa lama terdengarlah suara percakapan Choi dengan temannya untuk melakukan atau mencari, lebih tepatnya mencari korban di salah satu klub bernama Aria, yang menurut mereka wanita di sana sulit untuk didapatkan, dan itu menjadi kepuasan tersendiri, sehingga Asi yang sudah tahu hal itu bersiap pergi ke klub tersebut.
This is how we do it. This is how we do it. Dengan wajah tenangnya, Asih memesan segelas minuman dan melihat Choi berada di lantai atas. Namun karena tidak ingin kehilangan jejak, Asih pergi mengikuti Choi. Yang tak berapa lama Asih pun dikagetkan oleh kemunculan Choi dari belakang. Di situ Choi beralasan pernah bertemu dengan Asih, tetapi Asih mengelak jika dia salah orang dan sengaja mengajak Choi untuk pergi sekedar minum saja. 될까요? Alih-alih membawa Asih minum, Choi justru membawa Asih ke sebuah hotel tepat di tengah hutan. Dan setelah tiba di sana, Choi memesan satu kamar ke penjaga di sana untuk mereka berdua. Di situ Asih terlihat seolah tidak tahu apa yang akan dilakukan Choi kepadanya. Dan justru hal seperti inilah yang dinantikan oleh Asih. Sehingga di saat setelah Choi menikmati barang haram dan akan melakukan aksi bejatnya, tiba-tiba ya, Asih pun langsung menikam Choi dengan sebilah pisau yang membuat aksi perkelahian dimulai. 말년이. Saat Asih berhasil menikam wajah Choi itulah datang satu penjaga membawa sebuah senjata yang merupakan satu komplotan dengan Choi. Namun Asih berhasil keluar dari kamar yang disambut langsung oleh penjaga lain menggunakan mesin gergaji. Tetapi ya, muncullah satu korban dari kamar sebelah dan membuat kaki kanan si penjaga belah dua. Sehingga kini Asih dan si korban langsung pergi kabur dari hotel tersebut menggunakan mobil milik Choi. Setelah mendapatkan perawatan, Choi dikelilingi oleh banyak orang yang ternyata ia bekerja dengan ketua gangster bernama Samiul. Ia adalah seorang pengusaha dan kriminal yang menjalankan bisnis gelap berupa narkoba termasuk perdagangan manusia. Di situ Samiul marah karena Choi hanya disuruh mengedarkan narkoba saja, bukan untuk melakukan eksploitasi wanita. Dan lihat akibatnya sekarang, siapa yang direpotkan, siapa yang dirugikan. Sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut, Choi diperintah Samiul agar membunuh Asih bagaimanapun caranya itu dengan menekan wajahnya yang terluka tepat di hadapan para visionernya. 더 정리할게. 친구야. Sementara itu, Asih yang kelelahan memutuskan beristirahat di sebuah restoran sembari mengisi perutnya agar stamina pulih kembali. Di situ si korban yang bernama Maya mengatakan jika Choi mengancam setiap korban untuk disebarkan video tersebut ke teman sekelas agar semua orang tahu jika tidak menuruti perkataannya, yang membuat para korban layaknya seperti budak. 전 국민이 너 알아볼 수 있게 해줘? Berlokasi di tempat latihan menembak, Asih pergi menemui teman sesama kerjanya dulu untuk meminta mencarikan beberapa perlengkapan berupa senjata ilegal. Di situ Asih mengatakan jika temannya alias Minhe tewas bunuh diri, yang kasus itu cukup rumit bagi pihak berwajib. Sehingga untuk menyelesaikannya, Asih harus melakukan seorang diri dan wajib untuk dilakukan demi mewakili balas dendam Minhe.
Setelah beberapa lama menanti, terlihat sebuah mobil box berjalan dengan dikendarai oleh sepasang suami istri parubaya. Setelah serah terima uang transaksi dan alih-alih mendapatkan senjata bagus, Asih malah menemukan satu pistol nan tak bisa dikokang lagi. Yang hal itu dibuktikan ketika ia langsung mencobanya sendiri. Namun si istri yang tahu maksud dari tujuan Asih membeli senjata tersebut pun mengeluarkan satu senjata pamungkasnya berupa pelontar api. 어때? 죽이지? Singkat waktu ketika Asih sedang menyervis peralatan pistolnya, Maya mendesak Asih untuk segera menghabisi Choi bersama kelompokannya. Namun mengingat kejadian di hotel sebelumnya telah gagal, Asih harus menunggu waktu di saat yang tepat untuk melakukannya lagi dan menyuruh Maya segera tidur karena hari sudah larut. Sementara Asih memutuskan pergi keluar untuk membeli beberapa makanan dan cemilan. Hingga di saat Asih kembali pulang, ia tidak menemukan keberadaan Maya di rumah dan ya, ia pun mendapat serangan dari Choi yang sudah menunggu. Mengira Asih sudah tewas, Choi pergi di kediaman Samiul yang berlokasi di peternakan kuda untuk melaporkan kejadian tersebut bahwasanya ia telah membunuh Asih dan sudah menguburkannya. Sementara Maya diikat dan tidak diperlakukan layaknya manusia. 너 오늘 좀 Asih yang masih hidup pun langsung pergi menuju hotel dan menghabisi satu penjaga di sana tepat ketika teman si penjaga melihat di layar monitor sehingga dengan sepucuk pistol yang sudah menempel di kepalanya, Asih mendapat lokasi keberadaan Choi dan langsung bergegas pergi menggunakan sepatu pemberian dari Min Hee. Menggunakan keberanian serta tanpa adanya rasa takut sedikit pun, Asih dengan santainya bertanya ke semua orang tentang ciri-ciri anak di bawah umur alias Maya. Namun tidak ada satupun yang menjawab dari mereka semua hingga muncullah Samiul yang entengnya mengajak Asih minum terlebih dahulu sehingga 뭐 솔직히 너가 우리랑 감정이 있는 거. masih dengan pertanyaan yang sama dan tidak mendapatkan jawaban, Asih langsung menarik pelatuknya di mana pistol tersebut mendadak macet seketika sehingga ia mengeluarkan senjata cadangan dan menghabisi semua musuhnya dengan cara yang sangat amat brutal. Setelah menghabisi Samiul dan kroconya, Asih tak sengaja bertemu dengan teman dari Choi yang sedang membawa Maya dalam kondisi pingsan dan ketika Asih berjalan mendekatinya, tiba-tiba ya, muncullah satu tembakan dari Choi yang membuat Asih bersembunyi tepat ketika Choi nekat membunuh temannya itu sendiri karena terlalu banyak omong kosong. Namun di saat Choi ingin membunuh Asih, Maya melepaskan beberapa tembakan yang membuat Choi teralihkan hingga Asih berhasil menembakinya.
berlokasi di pinggir pantai tempat kenangan bersama Min Hee dulu, barulah Choi dengan merintih dan merengek untuk diampuni atas apa yang telah ia perbuat. Tetapi di situ Asih berkata bahwa perbuatanmu itu tidak bisa diampuni dengan cara apapun, walau nantinya akan kau ulangi di akhirat, tetap aku akan mengejarmu sampai ke neraka. Sehingga inilah yang terjadi. Setelah misinya tuntas, Asih mengemasi semua flash disk termasuk satu buku catatan Choi nan berisi lokasi targetnya dan berpesan untuk mari kita hidup karena kita pasti mati. 넌 원래 바다를 좋아해? 너 내가 말 안 했어? 나 자유로워? Tamat.